Cuma baca buku dan nulis resensi buku ternyata bisa jadi penghasilan loh. Halo, kenalin aku Alfa yang bakal ngasih seputar insight membaca dan menulis bisa jadi penghasilan. Pernah gak sih kepikiran kalau hobimu membaca dan menulis itu bisa jadi penghasilan loh? Ada 4 cara yang bisa kamu lakukan biar tulisan resensimu itu bisa menghasilkan uang. Yang pertama, bisa kirim ke media massa. Sekarang tuh kan banyak banget media massa, media online ataupun koran, media cetak yang bisa dan menerima karya berupa resensi atau review buku. Kalau tulisanmu dimuat di media tersebut, kamu bakalan mendapatkan honor loh. Tapi juga tergantung ya, setiap koran, setiap media itu punya ketentuan dan syarat yang berbeda-beda. Ada yang emang media itu memberikan honor, ada yang emang cocok banget buat portofolio kita. Jadi kita harus pinter-pinternya nyari nih media yang emang kita cari untuk menghasilkan uang sama yang untuk portofolio. Kalau kamu baru mulai kirim naskah ke media massa, kamu jangan takut ditolak ya. Karena emang nggak 1-2 kali kirim itu langsung keterima. Biasanya butuh waktu, butuh adaptasi untuk mengenali medianya. Jadi jangan patah semangat. Yang kedua, biar resensimu itu bisa menghasilkan uang, coba ikut lomba resensi yang diadakan oleh dinas, oleh komunitas, ataupun oleh penerbit. Nah, di sini kalau kamu menang bakalan dapat hadiah juga kan, dan hadiahnya itu kadang nggak cuma uang tunai, kadang ada voucher buku, kadang ada paket buku, souvenir, bahkan tidak juga mungkin dapat kesempatan langsung bertemu penulisnya. Selain hadiah ini bisa mengasah jam terbang kita, bisa mengasah kemampuan berpikir kita, berpikir kritis kita, juga dapat menyampaikan pendapat melalui tulisan. Nah, kalau sering ikut, kemampuanmu untuk menulis akan berkembang jadi lebih cepat kan. Jadi jangan minder kalau mau ikutan lomba, terus bahasanya masih bertele-tele, bahasanya masih monoton, terus kata-katanya gitu-gitu aja. Karena kalau kita nggak mencoba dulu, nggak terus ikutan, kita nggak bakal tahu kesalahan kita apa. Jadi jangan lupa ikutan, jangan lupa untuk mencoba mengirim naskah resensi untuk lomba. Yang ketiga adalah membuat konten resensi di media sosial dan memanfaatkan program affiliate. Sekarang itu orang tidak hanya mencari informasi rekomendasi buku di Google saja, tapi sekarang sudah merambah ke media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi kamu sekalian baca buku, terus tuliskan aja pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan setelah membaca buku tersebut di media sosial. Kalau platform atau marketplace itu menyediakan program affiliate buku, kamu bisa sharing atau sematkan aja link pembelian buku yang udah kamu baca. Nah, di sini kamu nggak cuma dapat komisi, tapi juga kamu dapat sharing pengalamanmu setelah membaca buku. Namun, untuk membuat konten video buku dan menyematkan link affiliate ini, kamu jangan hanya bilang buku ini bagus ya, tapi kamu juga harus menyertakan pengalamanmu bagaimana setelah membaca buku ini, terus eh, pelajaran apa yang udah bisa kamu dapatkan, dan tentunya buku itu cocok dibaca untuk siapa aja. Jadi bagaimana caranya biar orang itu tertarik untuk membaca buku tersebut setelah melihat kontenmu. Yang keempat adalah membangun portofolio di media sosial yang nantinya dapat bekerja sama dengan penulis atau penerbit. Nah, karena kamu sudah konsisten, misalnya kamu sudah konsisten sharing atau membuat konten video resensi di media sosial, entah itu di YouTube, TikTok, ataupun di Instagram, nantinya
dari atau hasil dari konsisten itu akan mendapatkan sesuatu yang mungkin gak kamu duga sebelumnya. Bisa saja nanti kamu dihubungi sama penulis, sama penerbit untuk diajak kerjasama. Misalkan kamu bakalan di-endorse, tentunya kamu juga dapat uang kan. Terus juga kamu bisa eh, diundang ke sebuah acara peluncuran buku dan mungkin bisa ikut jadi bagian campaign promosi buku terbaru. Nah, semua itu tidak datang dalam semalam. Tapi ketika kamu sudah memiliki banyak portofolio konsisten konten di media sosial, nantinya bakal akan ada yang menghubungimu. Tenang aja, membaca itu bukan hanya menambah ilmu loh, tapi juga bisa jadi investasi masa depan. Kalau kamu suka membaca, menurutmu cara mana yang paling ingin kamu lakukan pertama kali dari 4 cara di atas? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.